Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini di channel Bimbel Matematika SMP dan SMK, kembali bertemu dengan Pak Jana. Saya senang mengajak anak-anak sekalian untuk belajar matematika pra-KPM, khususnya yang masih ada di bangku sekolah. Nah, apa materi atau pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, yaitu turunan atau diferensial fungsi. Materinya menggambar grafik fungsi. Nah, untuk itu kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh, ya misalnya ini soalnya, buatlah sketsa grafik fungsi dengan persamaan fx sama dengan 4x kuadrat kurangi 20x kuadrat tambah 60. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini ada beberapa yang harus kita persiapkan. Pertama, kita cari titik potong grafik itu pada sumbu Y, yaitu kalau X-nya sama dengan 0. Ini di persamaan fungsi ini, ya, Y sama dengan ini, kita ganti X-nya dengan 0. Ya, jadi Y sama dengan F0. Berapa? 0 pangkat 4 kurangi 20 kali 0 kuadrat tambah 64. Sama dengan 64. Jadi kita dapatkan sebuah titik 0,64. Ini adalah titik potong pada sumbu Y. Sekarang titik potong pada sumbu X, yaitu kalau Y-nya yang sama dengan 0. Ya, baik. Jadi sepanjang sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti Y sama dengan X pangkat 4 min 20 kuadrat tambah 64 sama dengan 0. Ya, ini jadi ini Fx-nya ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan ini. Ini persamaan apa ini? Persamaan kuadrat sesungguhnya. X kuadrat dari apa? Dari X kuadrat. X kuadrat dari X kuadrat. Nah, kalau kita faktorkan ini, hasilnya adalah ini. Nah, coba kalau kita kalikan, betulkah ini? X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. X kuadrat kali negatif 16, 16X. Ini 4X kuadrat. Tadi 16X kuadrat, negatif 4X kuadrat. Jumlahnya berapa? Adalah negatif 20X kuadrat. Ditambah negatif 4 kali negatif 16 adalah 64. Ya, nah sekarang ini masing-masing faktor kita faktor lagi. Ya, masing-masing faktor kita faktorkan lagi. X kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan menjadi X tambah 2 dikalikan X kurang 2. Ya, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Kemudian X kuadrat kurang 16 difaktorkan jadi 4X tambah 4 dikali X kurang 4. Nah, sekarang masing-masing faktor, ini karena hasil kali faktor-faktor ini sama dengan 0, berarti apa? Masing-masing faktor ini boleh sama dengan 0. Ya, X tambah 2 sama dengan 0, diperoleh X sama dengan negatif 2, X kurang 2 sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 2, X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 4, X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 4. Nah, ini adalah kalau Y-nya sama dengan 0. Atau ini merupakan titik potong pada sumbu X. Jadi titiknya berapa ini? Adalah min 2,0. Ini adalah 2,0. Ini negatif 4,0 dan berikutnya 4,0. Nah, kalau kita urutkan yang paling kiri mana? Ini
negatif 4,0, kemudian negatif 2,0, lalu 2,0, dan kemudian 4,0. Ini kalau kita urutkan dari kiri ke kanan. Ya. Baik, yang ketiga kita mencari koordinat titik puncak. Bila mana? Yaitu bila Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari apa? Turunan pertama dari fungsi ini. Ya. Baik, kita cari. Ini turunan pertamanya adalah, ya tahu ya, 4. Ini 4 pangkat ini sebagai pengali, jadi 4. X pangkatnya kurang 1. Jadi X pangkat 3 dikurangi ini 2 kali 20, 40. X ya, ditambah ini turunan dari 64 bilangan konstan adalah 0 ya. Nah, ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, ya, berapa X-nya? Ya, ini kita bagi berapa? 4 semua. Maka diperoleh ya 4X kali X kuadrat ya kurang 40 sama dengan 0. Maka diperoleh 4X sama dengan 0. Kemudian ini, oke, kita faktorkan dulu ya. Jadi faktornya ini adalah 4X, kemudian ini X kuadrat kurangi 10, ini kalau difaktorkan adalah X tambah akar 10 kali X kurang akar 10 ya, sama dengan 0. Masing-masing faktor boleh sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 0, X-nya 0, X tambah akar 10 sama dengan 0, X-nya negatif akar 10, kemudian X kurang akar 10 sama dengan 0, X-nya adalah akar 10. Baik, nah sekarang apa yang harus kita cari dari masing-masing ini adalah tentu kita akan mencari ini tadi koordinat titik ya, koordinat titik puncak grafik. Ini baru absis dari titik puncak grafik. Maka perlu kita cari apa? Ordinatnya. Ordinatnya berarti mensubstitusikan masing-masing absis ini ke dalam apa? Fungsi. Ya, ke dalam fungsi sebelum diturunkan. Oke, sekarang coba kita cari contohnya nih untuk X sama dengan 0. Masukkan kemari, jadi Y sama dengan 0 pangkat 4 kurangi 20 kali 0 kuadrat tambah 64. Sama dengan 64. Jadi kita dapatkan di sini titik berapa? X-nya 0, Y-nya 64. Sekarang kita uji dengan uji turunan kedua. Kita uji dengan turunan kedua, yaitu untuk X sama dengan 0. Berarti berapa nilainya? Ini turunan pertama ini, kemudian kita turunkan lagi, ini turunan keduanya. 12 X kuadrat kurang 40. Nah, kita uji untuk X sama dengan 0. Ya, ini absis ini kita masukkan kemari, diperoleh berapa? Negatif 40. Nah, negatif 40 itu apa? Lebih kecil dari 0. Sehingga apa ini? Titik koordinat ini 0,64 merupakan koordinat titik apa? Titik balik maksimum. Ya, oke, titik balik maksimum. Sekarang kita akan berlanjut mencari ordinat kalau absisnya negatif 10, ordinat kalau absisnya akar negatif akar 10, dan ordinat dari X sama dengan akar 10. Ya, kita cari. Untuk X sama dengan negatif akar 10. Nah, maka Y sama dengan F dari negatif akar 10 sama dengan apa ini? Negatif akar 10 pangkat 4 dikurangi 20 kali negatif akar 10 pangkat 2 ditambah 64. Ini berapa? Negatif akar 10 pangkat 4. Kalau pangkat 2 berarti berapa ini? 10.
10 pangkatkan 2 berarti 100. Ya, kan ini pangkat 1, pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Ya kan? Nah, kemudian ini negatif akar 10 pangkat 2 adalah 10. 10 kali berapa? Negatif 20, negatif 200. Ditambah 64. Ya, ini hasilnya. Oke. Jadi diperoleh titik berapa? Negatif akar 30, negatif 36. Nah, kita uji sekarang dengan uji turunan kedua. Turunan kedua tadi apa? F double absen X adalah 12 X kuadrat kurangi 40. Sekarang kalau X-nya sama dengan negatif akar 10, nilainya berapa? Ya, ini berapa ini? Ini adalah 10, ya, kalikan 12, berarti 120 kurangi 40, 80. Nah, 80 ini positif, lebih besar dari 0. Jadi, titik ini adalah merupakan titik apa? Balik maksimum atau minimum? Ya, minimum. Ya, minimum. Jadi kalau lebih besar dari 0, yaitu F double absen itu atau turunan kedua itu, ya, pada suatu titik puncak, ya, kalau lebih besar dari 0 atau positif itu titik balik minimum. Sekarang kita coba untuk X sama dengan akar 10, Y sama dengan F akar 10, akar 10 pangkat 4 kurangi 20 kali akar 10 kuadrat ditambah 64. Hasilnya ini tadi apa? Akar 10 pangkat 4 adalah berapa? 100. Terus ini adalah 10 kali negatif 20. Jadi negatif 200 tambah 64. Hasilnya negatif 36. Diperoleh titik, ya, negatif akar 10, negatif 36. Ya, ini juga merupakan titik puncak. Nah, sekarang ini titik puncak apa? Ya, titik balik minimum atau titik balik maksimum kita uji dengan uji turunan kedua. Ini kita masukkan kemari. Apanya? Ini akar 10 itu, ya. Jadi akar 10 double absen akar 10, nilai turunan kedua dari akar 10 adalah ini 12. Ini X-nya kita ganti berapa? Sorry. Ini bukan negatif, tetapi ini adalah akar 10. Oke. Hasilnya berapa? Adalah 80, lebih besar dari 0. Kesimpulannya, ya, ini merupakan titik balik minimum. Ya, ini bukan negatif ya, tapi ini adalah berapa? Akar 10. Baik, kita perbaiki. Mana tadi? Ini ya. Ini akar 10 pangkat 2. Oke. Baik, kita kembali lagi, lanjutkan. Akan mencari apa berikutnya? Berikutnya kita akan mencari interval kurva itu naik, ya, interval bagian kurva itu turun. Ya, interval kurva naik dan interval kurva turun, maksudnya bagian dari kurva itu naik, bagian kurva itu turun. Intervalnya yang kita cari, yaitu bila mana kurva itu naik, bila mana kurva itu turun. Artinya berapa nilai X kurva itu naik dan berapa saja nilai antara berapa dan berapa nilai kurva itu turun. Nah, kita gunakan apa? F absen X. Nah, F absen X itu sama dengan apa? Sama dengan, masih ingat? Kalau kita bicara tentang kurva, F absen X sama dengan apa? Determinan Gradien, sorry. Jauh ya.
gradien. Ini adalah merupakan gradien. Jadi f absen X itu adalah gradien. Nah, untuk mendapatkan gradien-gradien itu, ya, untuk mendapatkan interval itu, ya, apakah interval itu naik atau turun, kita cari dulu nih. Ya, untuk f absen X sama dengan 0, yang paling mudah dulu ya. Jadi ini strategi. F absen X sama dengan 0. Ya, seperti tadi, kita bisa menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum, itu kita menggunakan uji F double absen. Nah, sekarang kita gunakan F absen X atau turunan pertama. Ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, itu adalah merupakan bagian titik puncak, ya kan? Oke, sekarang kita faktorkan saja. Ini sebenarnya sudah kita kerjakan di depan ya. Ya. Nah, jadi ini kalau ini sama dengan 0, ya ini kan, ini kita faktorkan 4x kali ini x kuadrat kurangi 10. Ya, jadinya gitu ya, sama dengan 0. Kita dapatkan faktor-faktornya 4x kali x tambah akar 10 kali x kurang akar 10 sama dengan 0. Untuk berikutnya, ya ini kita anggap saja ada 3 nilai x ya. Dari mana nih? Dari sini. Dari sini 4x itu x-nya sama dengan 0. Ya kan? 4x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian dari sini. Ya, x tambah akar 10 sama dengan 0. Berarti x-nya negatif akar 10. Kemudian ini berapa? X kurangi akar 10 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah akar 10. Kita urutkan, karena ini 1, 2, 3. Kita urutkan yang dari kiri ya. Ini paling kecil, sebelah kiri. Kemudian ini ada di tengah, ini adalah paling kanan. Ya. Kalau kita gambar dalam garis bilangan seperti ini. Ya, ini yang untuk X sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan akar 10. Ini X sama dengan negatif akar 10. Nah, dari interval ini mana yang naik atau positif, mana yang negatif. Kita uji coba untuk yang pertama daerah ini. Yang lebih kecil dari negatif akar 10. Kita ambil misalnya adalah F absen X untuk X lebih kecil dari berapa? Negatif akar 10, misalnya X sama dengan negatif 5. Ya, F absen X-nya positif atau negatif? Kita masukkan. F absen X, F absen 5, negatif 5 sama dengan berapa? 4 kali ya, negatif 5 pangkat 3 kurangi 40 kali negatif 5. Ini F absen. Ya. Kita isi berapa? X-nya sama dengan negatif 5. Itu lebih kecil dari negatif akar 10. Hasilnya adalah sama dengan berapa? Ini akar berapa? Negatif 5 pangkat 3 berarti negatif 125 kali 4. Negatif 500. Negatif 40 kali negatif 5 adalah 200. Ini jumlahnya berapa ini? Negatif 300. Oke, negatif 300 itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0, itu kurva itu naik apa turun? Ya, yaitu adalah turun. Maka ini yang X yang lebih kecil dari negatif akar 10 ini turun. Kemudian dari lebih besar dari berapa? Negatif akar 10 itu naik sampai dengan 0. Ya. Nah, dari 0 berubah lagi. Dari 0 itu turun sampai dengan X-nya bernilai berapa? Akar 10. Setelah itu naik lagi. Ya, ini interval dari bagian-bagian kurva naik, turun, dan naik. Jadi lebih kecil negatif 10 itu turun kurvanya. Dari negatif 10 sampai 0 kurvanya naik. Dari 0 sampai akar 10 itu turun.
dari akar 10 berikutnya adalah naik. Oke, itu interval kurva naik, kurva turun. Jadi sudah ada berapa? Ada 4 yang kita ketahui untuk menggambar grafik fungsi. Pertama apa? Titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu E kedua. Kemudian koordinat titik puncak ya, atau balik, positif atau negatif, ya kan? Ya, titik puncak maksimum atau minimum itu ketiga. Dan keempat adalah bagian kurva itu naik dan bagian kurva itu turun. Sudah. Jadi apa lagi? Ada satu lagi, yaitu adalah titik belok. Ini didapatkan kalau F double aksen X sama dengan 0. Artinya turunan keduanya sama dengan 0. Itu adalah akan kita dapatkan titik belok. Coba X-nya kita ganti 0. Nah, ya, ini turunan kedua ya. Kita ganti 0. Oh, sorry, ya, turunan kedua maksudnya ya sama dengan 0 ya. Oke, betul. Kita lanjut. Turunan kedua itu sama dengan 12 X kuadrat kurangi 40 sama dengan 0. Ya, oke, kalau ini sama dengan 0, ya, kedua ruas kita bagi berapa? 4, kita dapatkan ini. Nah, ini kalau negatif sebelah kanan, positif, maka didapatkan X kuadrat sama dengan 10 bagi 3. Nah, ini ada dua nilai, X1 dan X2, yaitu nilainya adalah sama dengan berapa? Di akar pangkat 2. Jadi bisa plus 10 atau dan negatif, positif akar 10 per 3 dan negatif akar 10 per 3. Nah, kita cari titiknya. Ini kan absis titik belok. Ordinatnya, nah, tadi ini untuk X sama dengan negatif akar 10 per 3. Jadi nilainya adalah F negatif akar 10 per 3. Berapa itu nilainya? Nah, ini negatif akar 10 per 3 pangkat 4 dikurangi 20 kali negatif akar 10 per 3 pangkat 2 ditambah 64. Ini kita cari ini. Pangkat 4 itu sama dengan pangkat 2, kemudian pangkat dekan 2 lagi. Yang pangkat 2 pertama adalah berapa? Akarnya hilang. Jadi menjadi positif tapinya ya, 10 per 3. Dipangkatkan 2 lagi jadi berapa? 100 per 9. Oke, ini dikuadratkan jadi berapa? Hilang tanda akarnya dan minusnya menjadi positif ya, karena minus pangkat 2. Jadi hasilnya berapa di sini? Adalah menjadi 10 per 3 kali negatif 20 tambah 64. Ya, ada gambaran ya, lah ini hasilnya. 100 per 9 dikurangi 20 kali 10 per 3 tambah 64. Berapa hasilnya? Ini adalah 11 per 9. Ini 200 dibagi 3. Ya, dapatnya 66, 2 per 3 ditambah 64. Berapa hasilnya? Hitung-hitung adalah hasilnya adalah ini. Sorry, ini bukan 88 tapi 8. Ya, oke, kita perbaiki. Mungkin berikutnya ada kesalahan kalian. Nah, ya, oke, kita perbaiki sekalian. Jadi ini adalah 8 4 per 9. Maka didapatkan ini juga 8 4 per 9. Baik, kita lanjut. Nah, jadi ini tadi titik belok ya. Titik belok, kita ulang lagi. Yang kelima, titik belok didapat jika F double aksen X sama dengan 0. F double aksen X itu turunan kedua.
Nah, ini fungsinya. Turun kedua adalah ini, ya kan? Masih ingat ya, nih dapatkan dari mana? 4x pangkat 3, 4-nya jadi pengali, pangkatnya jadi kurang 1. Ini jadi 2 jadi pengali dari 20, jadi 40, pangkatnya kurang 1 ya, tambah 64. 64 itu turunannya adalah 0 ya. Kemudian ini kita turunkan lagi, jadi ini jadi 12 x pangkat 2, ini jadi berapa? X 40x adalah 40, karena turunan 1x adalah 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti apa? 12x kuadrat kurangi 40 sama dengan 0. Nah, didapatkan 3x kuadrat sama dengan 10/3. X-nya berapa? Nah, ditarik akarnya nih. Plus minus akar 10/3. Oke. Itu adalah nilai X ya untuk titik belok atau absis titik belok. Jadi ada 2. Sekarang untuk absis titik beloknya 10/3, akar 10/3, berapa ordinatnya? Nah, ini. Untuk X sama dengan negatif akar 10/3. Maka Y sama dengan F dari negatif akar 10/3. Nah, kita masukkan ya di dalam nilai fungsi ini ya. Nah, oke, berapa hasilnya ini? Kalau pangkat 4 itu berarti pangkat 2 dipangkatkan 2. Pangkat 2 yang pertama hasilnya apa nih? Adalah negatifnya jadi positif, akarnya hilang, jadi 10/3. Pangkatkan 3 lagi, jadi 100/9. Sedangkan ini, berapa ini? Pangkatkan 2, ininya hilang ya. Tanda minusnya menjadi positif, akarnya jadi hilang. Jadi ini 10/3 kali 20. Negatif ya. Ini dari positif, ini kali, ini negatif. Tambah 64. Ya, ini hasilnya. Oke, ini jadi berapa? 11/9. 11/9 dikurangi ini 200 bagi 3. Ini hasilnya ditambah 64. Nah, kalau di total ini hasilnya adalah menjadi sama dengan seperti ini. Berapa? 8/4/9. 8/4/9. Oke, sehingga diperoleh titik berapa? Negatif akar 10/3, 8/4/9. Ini titik belok yang pertama. Nah, titik belok yang kedua yaitu kita akan peroleh kalau absisnya itu adalah 10 akar 10/3. Kita substitusikan seperti ini tadi hitungannya. Hanya saja di sini X-nya adalah positif akar 10/3. Masukkan, maka diperoleh ini ini tidak negatif ya, ini adalah positif. Kita perbaiki saja. Ya, meskipun hasilnya sama ya, hasilnya sama, tetapi itu salah ya, salah menempatkan. Ya, langsung saja setelah kita perbaiki. Ya, nah ini berapa? 100/9. Ini adalah negatif 20 kali 10/3 ya, ini kuadrat ya, ditambah 64. Hasilnya berapa? Ya, sama dengan yang samping ya. Iya, oke, didapatkan titik. Oke, ini ya, akar 10/3,8/4/9. Baik, itu yang kelima. Sudah lengkap ya, ada 5 bagian. Yang pertama tadi,
titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu X, koordinat titik puncak, interval kurva naik turun, kemudian ini titik belok. Ya, titik belok. Jadi ada 5 bagian, cukup untuk menggambar grafik fungsi tadi. Ya, ini sumbu X, sumbu Y. Oke, terus apalagi sekarang? Apa yang titik potong pada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini titik potong pada sumbu X-nya, kita gambarkan dulu. Titik potong pada sumbu Y. Nah, ini. Ya. Oke, setelah itu bagian-bagian kurva yang naik turun tadi. Ya, ini batasnya ya. -10, sebelah kirinya grafik itu turun. Negatif akar 10 maksud saya. Sebelah kirinya turun. Kemudian ini naik antara ini -10 sampai berapa tadi? Negatif akar 10 sampai 0 ya, itu naik. Kemudian setelah itu turun lagi dari 0 sampai di mana? Nah, oh ya, ini titik potongnya dulu, titik koordinatnya dulu. Ya, supaya nanti gampang gambar kurvanya. Oke, ini kan koordinat titik puncak ya. Nah, koordinat titik puncak apa? Minimum. Kemudian berikutnya 0,64 merupakan koordinat titik puncak maksimum. Ya, ada lagi untuk akar negatif, akar 10. Didapatkan juga ordinatnya -30. Nah, ini titik puncak atau titik balik minimum. Kemudian setelah itu batas dari X sama dengan akar 10 itu kurvanya naik lagi. Ya, naik lagi nih, terus yang memotong sumbu Y, X di 4,0. Nah, kemudian ada titik belok terakhir. Titik belok untuk negatif akar 10/3. Y-nya berapa? Adalah 84/9. Dapatkan titik. Kemudian ada lagi, yang satu lagi titik beloknya, yaitu adalah untuk X akar 10/3. Koordinatnya adalah 84/9. Didapatkan titik ini. Jadi ini titik beloknya ada 2 ya. Nah, bisa melihat ya gambaran seperti ini. Jadi di apa tadi kurvanya turun ya. Ini di bawah atau lebih kecil dari negatif akar 10 itu turun. Itu kira-kira. Memotong pada sumbu X. Terus di sini koordinat titik puncak, kan? Terus naik ya, naik. Kayak gitu ya, naik. Terus naik. Nah, nanti sampai sini nih. Titik puncaknya. Kemudian kurva itu turun lagi. Ya kan? Memotong sumbu X di 2,0. Ya kan? Oh, ini. Gitu kan? Nah, nanti di sini titik puncaknya, titik puncak atau titik balik negatif atau minimum, nanjak lagi, memotong sumbu X pada titik 4,0. Ya, terus naik lagi. Oke ya, seperti itu kira-kira. Baik, kita gambar grafiknya. Nah, ya, seperti itu. Oke, jelas. Inilah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 4 kurangi 20 kuadrat tambah 64. Ya, oke. Cukup jelas ya. Baik, sekarang ada latihan soal. Buat sketsa grafik fungsi berikut ini. Nah, sketsanya saja, karena nggak harus persis ya. Harus persis, kalau persis ya pakai skala ya. Pakai skala ukuran-ukuran. Baik, sampai di sini. Anak-anak sekalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Kemudian like dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Terus bersemangat, pasti bisa.
Terus kunjungi bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih sekali lagi atas subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa.